Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksus Nurul Lutfia, NIM 092 TIPA C semester 7. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai anatomi jaringan pada tumbuhan. Yang pertama adalah sistem jaringan tumbuhan. Nah, sistem jaringan tumbuhan ini berdasarkan kemampuan sel melakukan belahan. Itu yang pertama adalah jaringan meristem atau embrional yang terdiri dari apikal, lateral, dan interkalar. Kemudian yang kedua, jaringan permanen yang terdiri dari pelindung, dasar, penyokong, penyangkut, dan gabus. Kemudian yang kedua yaitu struktur dan fungsi jaringan meristem. Nah, pada ujung daun itu disebut meristem apikal. Kemudian pada pangkal ruas batang itu disebut meristem interkalar. Kemudian pada kambium pembuluh dan kambium gabus itu disebut meristem lateral. Nah, yang terakhir itu pada ujung akar disebut meristem apikal. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional. Artinya, terus-menerus membelah diri untuk menambah jumlah sel tubuh tumbuhan. Nah, sel meristem ini merupakan sel muda dan belum mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Nah, masih di struktur dan fungsi jaringan meristem. Ciri-ciri jaringan meristem adalah yang pertama adalah sel berukuran kecil. Yang kedua, terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Yang ketiga, nukleus berukuran relatif besar. Yang keempat, sel berdinding tipis. Yang kelima, sitoplasma berjumlah banyak. Yang keenam, vakula berukuran kecil. Yang ketujuh, selnya berbentuk kubus. Dan yang terakhir adalah plastida belum matang. Nah, fungsi jaringan meristem yang pertama adalah sebagai jaringan penyokong pada pertumbuhan diameter batang. Kemudian yang kedua, sebagai jaringan penyokong pertumbuhan meninggi pada batang yang memanjang pada akar. Yang ketiga, sebagai jaringan penyokong dalam pertumbuhan organ perantara tanaman. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan dan perkembangan menjadi panjang, besar, dan meningkat. Jaringan meristem apikal. Nih, tunas apikal terdiri dari meristem apikal, yang kedua kambium vaskular, yang ketiga kambium atau meristem lateral, ya, yang terakhir yang keempat meristem yang akan membentuk akar lateral, yang kelima akar lateral, yang keenam meristem apikal akar, yang ketujuh rambut akar, dan yang terakhir meristem apikal akar di dekat tudung akar. Selanjutnya yaitu jaringan meristem interkalar. Nah, terlihat pada gambar itu yang atas itu adalah arah tumbuh, itu meristem interkalar. Kemudian yang bagian tengah internodus, dan yang bawah itu adalah arah tumbuh, juga meristem interkalar. Selanjutnya yaitu jaringan meristem lateral. Terlihat pada gambar yaitu memiliki beberapa bagian, diantaranya bisa dilihat dari gambar itu yaitu cortex, annual, bow letters, ray, corx cambium, primary plum, kemudian secondary plum, terus bagian tengah itu pit, kemudian vascular cambium, primary xylem, yang terakhir adalah secondary xylem. Nah, struktur dan fungsi jaringan permanen. Jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel, meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi dan terspesialisasi mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan jumlah selnya, yaitu yang pertama, jar sederhana, yang terdiri dari parenkim, kolenkim, sklerenkim. Kemudian yang kedua, jar kompleks, yaitu yang terdiri dari epidermis, xilem, dan phloem. Menurut fungsinya dikelompokkan menjadi yang pertama jaringan pelindung atau epidermis, yang kedua jaringan dasar atau parenkim, yang ketiga jaringan penyokong atau kolenkim dan sklerenkim, yang keempat jaringan pengangkut, pembuluh atau xilem, dan phloem atau vaskular. Kemudian yang kelima yaitu jaringan gabus. Nah, selanjutnya struktur dan fungsi jaringan epidermis.
Nah, tersusun dari selapis sel yang berbentuk pipih, rapat, sel-selnya hidup, dan tidak memiliki klorofil. Kemudian fungsinya jaringan epidermis adalah sebagai pelindung jaringan, di dalamnya tempat pertukaran zat dan penghambat hilangnya air karena penguapan. Nah, selanjutnya yaitu derivat jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis dan modifikasinya yaitu stomata, trichomata, duri, filamen, sel kersik. Nah, struktur dan fungsi jaringan parenkim disebut sebagai jaringan dasar karena satu, menyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, dan buah. Kemudian yang kedua, terdapat di sebagian berkas jaringan pengangkut. Yang ketiga, terdapat di antara jaringan lain, misalnya di antara silem dan phloem. Struktur dan fungsi jaringan parenkim dapat dibedakan dengan jaringan lain karena yang pertama, sel-selnya merupakan sel hidup yang berukuran besar, tipis, umumnya berbentuk segi 6. Yang kedua, memiliki vakuola. Yang ketiga, letak inti sel mendekati dasar sel. Yang keempat, mampu membelah secara meristematik. Yang keempat adalah mampu membelah secara meristematik atau bersifat embrional. Ya, dan yang terakhir, memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat. Jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Yang pertama, parenkim asimilasi. Yang kedua, parenkim penimbun. Yang ketiga, parenkim air. Yang keempat, parenkim penyangkut. Yang kelima, parenkim penyimpan udara. Yang keenam, parenkim penutup luka. Nah, struktur dan fungsi jaringan penyokong atau kolenkim dan sklerenkim. Terlihat ya pada gambar seperti itu. Struktur dan fungsi jaringan penyokong atau kolenkim dan sklerenkim disebut juga jaringan mekanik. Memiliki dinding sel yang tebal, kuat, mengandung lignin dan zat-zat lainnya. Zat-zat tersebut memberi sifat keras pada dinding selnya. Di samping itu, sel-selnya telah mengalami spesialisasi. Fungsi jaringan penyokong atau kolenkim dan sklerenkim untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lain, menguatkan tegaknya batang daun termasuk penguat terhadap gangguan mekanik, melindungi biji atau embrio, memperkuat jaringan parenkim yang menyimpan udara, dan melindungi berkas pengangkut atau vaskular. Selanjutnya adalah kolenkim. Nah, kolenkim ini terdapat di bawah permukaan batang dan daun muda, jarang ditemukan di akar. Sklerenkim, organ dewasa, dinding sel tebal, berlignin atau berkayu, kemudian protoplasma, mati atau tidak aktif setelah dewasa, terdiri dari serabut, sklerenkim, dan skleroid. Struktur dan fungsi jaringan pengangkut. Nama lainnya adalah berkas vaskuler. Nah, jaringan pengangkut air, unsur hara, dan zat makanan hasil fotosintesis terdiri dari silem dan phloem. Silem berfungsi untuk menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. Umumnya merupakan jaringan mati dengan dinding sel yang tebal dan terlapis lignin. Macam-macam susunan sel jaringan silem yaitu trakeit, trakea atau pembuluh kayu, parenkim, silem, serabut atau serat silem. Nah, struktur dan fungsi jaringan pengangkut atau silem terlihat pada gambar. Struktur dan fungsi jaringan pengangkut phloem berfungsi menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Penyusun sel tapis adalah sel albumin, sedangkan penyusun komponen pembuluh tapis yaitu sel pengantar parenkim phloem, parenkim jari-jari empelur, serat phloem, dan skleroid. Berdasarkan letak silem dan phloemnya dibedakan menjadi 3 tipe dasar yaitu tipe kolateral, bikolateral, dan radial. Struktur dan fungsi jaringan gabus. Jaringan yang terdapat pada bagian tepi, alat-alat pada tumbuhan, dan tersusun oleh sel-sel parenkim gabus. Sel-selnya berbentuk kotak dan dinding selnya mengalami penebalan oleh suberin dan bersifat tidak tembus air. Lebih kuat dari jaringan epidermis karena jaringan gabus mengandung suberin dan kutin.
Fungsi: menggantikan jaringan epidermis sebagai pelindung, mencegah penguapan, melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.